Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait konsep energi. Kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang energi kinetik atau energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak dengan kecepatan V tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang energi potensial. Nah, energi potensial ini ada dua yang kita kenal, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Kalau energi potensial pegas berarti energi potensial yang disebabkan oleh pegas atau yang dimiliki pegas. Kalau energi potensial gravitasi berarti energi yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi. Nah, misalnya begini. Kita akan berangkat dari konsep usaha, ya, seperti pada pembahasan sebelumnya. Bicara soal energi, kita selalu mengaitkan dengan konsep usaha. Misalkan begini, saya punya benda, saya akan buat ilustrasinya ya. Saya punya benda, ini masanya 4 kg. Keadaan pertama, dia berada di atas permukaan tanah seperti pada gambar ini ya. Kemudian kita tahu bahwa semua benda yang ada di permukaan bumi itu pasti mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, ya, karena kita mengalami gaya tarik gravitasi, yaitu gaya tarik yang disebabkan oleh bumi dan semua benda yang ada di permukaan bumi. Maka balok ini akan mengalami gaya tarik sebesar 40 Newton. Kenapa? Ingat konsep percepatan. Kalau benda di permukaan bumi ini mengalami gaya tarik ke pusat bumi dengan percepatan gravitasi, ya, saya sebutnya percepatan yang disebabkan oleh gravitasi bumi ini sebagai G, 10 meter per second kuadrat atau per detik ya. Ini sama juga artinya 10 Newton per kilogram. Artinya setiap 1 kilogram benda akan merasakan gaya tarik sebesar 10 Newton. Nah, kalau satu saja, dia 1 kg, dia merasakan 10 Newton. Berarti kalau 4 kg, berarti dia akan merasakan gaya tarik ke pusat bumi sebesar massa kali gravitasi, yaitu 4 kg kali 10 Newton per kilogram alias 40 Newton. Ini yang akan dia rasakan. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau kita akan mengangkat balok ini, jadi misalkan saya gambar di sampingnya ya, ini keadaan 2. Saya akan mengangkat balok ini yang bermassa 4 kg ini, yang mengalami gaya tarik gravitasi sebesar 40 Newton ke atas. Nah, maka saya perlu gaya minimal supaya balok ini bisa terangkat ke atas. Gaya minimal yang harus saya berikan adalah 40 Newton, ya kan? Minimalnya. Itu jelas karena dia mengalami gaya tarik ke bawah 40. Supaya saya bisa mengangkat ke atas, minimal gaya yang saya berikan harus 40 Newton juga. Lebih dari itu pasti balok ini akan terangkat ke atas. Nah, saya ingin memindahkan balok ini setinggi 4 meter dari atas permukaan tanah. Jadi dia akan naik sejauh 4 meter ya. Oke. Berarti sekarang usaha yang diperlukan untuk menaikkan balok ini yang bermassa 4 kg ini setinggi 4 meter, itu berarti dapat kita peroleh dengan persamaan usaha yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu F kali delta X. Nah, gayanya kita gunakan gaya minimalnya supaya kita bisa mengangkat balok ini. Minimalnya 40 Newton. Dan dia berpindah sejauh 4 meter, berarti dikali 4 meter.
maka diperoleh usahanya sebesar 160 Joule. Nah, jika kita perhatikan usaha sebesar 60 Joule ini yang kita keluarkan sehingga balok ini bisa berpindah dari dasar permukaan tanah sampai setinggi 4 meter. Sekarang balok ini berada pada kedudukan 4 meter dari atas tanah, ya kan? Semua benda yang memiliki ketinggian tertentu memiliki potensi untuk bergerak ke bawah. Jadi dia berpotensi untuk bergerak ke bawah. Nah, kemampuan benda atau potensi benda untuk bisa bergerak inilah yang disebut energi potensial. Nah, oleh karena itu, maka balok ini berpotensi bergerak ke bawah dengan energi potensial sebesar 160 Joule. Berarti di sini saya bisa mengatakan energi potensial balok itu adalah 160 Joule karena dia memiliki ketinggian sebesar atau setinggi 4 meter. Nah, sekarang kita akan melihat kasus kedua. Berdasarkan kasus pertama, kita telah mendapatkan informasi bahwa energi potensial gravitasi disebabkan karena benda memiliki ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Sekarang kita coba lihat gambar yang akan saya buat ya, ilustrasinya. Misalkan kita punya benda lain yang masanya saya buat misalkan 5 kg. Berarti dia akan punya gaya gravitasi weight ya, gaya berat itu sebesar 50 Newton, ya kan? Lalu gaya benda ini, balok ini saya akan tarik ke atas karena dia punya W sebesar 50 Newton, gaya gravitasinya sebesar 50 Newton, maka untuk mengangkat ke atas minimal kita perlu gaya sebesar 50 Newton juga, F minimalnya, ya kan? Nah, kalau benda ini berpindah sejauh 10 meter, nah, berapa energi potensialnya sekarang jika ada 2? Nah, karena tadi dikatakan bahwa energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki benda karena dia punya potensi untuk bergerak ke bawah atau karena dia memiliki ketinggian tertentu. Berarti ketika di dasar, karena dia tidak punya ketinggian, maka energi potensialnya di sini sama dengan 0, ya kan? Nah, balok 5 kg ini berada di atas permukaan tanah. Balok ini akan mengalami gaya tarik 50 Newton tadi sudah saya katakan ya. Nah, kemudian ketika dia mau naik ke atas, berarti usaha yang diperlukan untuk membuat dia berpindah sejauh 10 meter ini adalah yaitu usahanya sebesar F kali delta X, F kali X ya, ketinggiannya, karena gayanya sebesar 50 Newton, dia pindah sejauh 10 meter, maka dibutuhkan usaha sebesar 500 Joule, ya kan? Nah, karena energi potensial gravitasi di tempat satu, yaitu di sini, itu sama dengan 0 karena dia tidak punya ketinggian, berarti dia tidak punya potensi untuk bergerak ke bawah kan, karena sudah terhalang tanah. Kalau di sini dia masih punya potensi untuk bergerak ke bawah. Nah, berarti saya bisa menuliskan maka energi potensialnya 1, keadaan 1 ini adalah 0. Nah, maka energi potensial di tempat 2 kita bisa peroleh dari mana?
energi potensial 2 itu berarti energi potensial 1 ditambah dengan usaha yang telah kita kerjakan untuk memindahkan benda dari dasar menjadi naik dan punya ketinggian 10 meter, yaitu ditambah usahanya, ya kan? Nah, energi potensial 2-nya itu kan energi potensial 1-nya 0 ditambah usahanya sebesar 500 Joule. Berarti kita bisa mengatakan energi potensial 2-nya yaitu sebesar 500 Joule. Nah, ini membuktikan kesimpulan yang pertama tadi kita dapat. Seperti biasa, setelah kita menyimpulkan sesuatu ini, kita akan membuat persamaan atau perumusan matematik yang paling sederhana untuk kasus energi potensial gravitasi ini. Caranya, kita akan buat gambar lagi dan selalu kita buat besaran-besaran fisikanya dalam bentuk variabel supaya kita bisa mendapatkan persamaannya yang paling tepat untuk energi potensial gravitasi ini. Nah, misalkan lagi ya, kasusnya sama, saya punya benda M kilogram di permukaan tanah, berarti ketika dia di permukaan tanah maka dia akan mengalami gaya gravitasi. W-nya sebesar massa kali gravitasi, gitu. Nah, kemudian keadaan 2, saya ingin menarik benda ini yang punya berat sebesar massa kali gravitasi ke atas dengan gaya F. Maka F yang harus saya keluarkan untuk mengangkat benda ini minimal harus sama dengan gaya berat. Berarti harus sama dengan massa kali gravitasi juga minimalnya, ya kan? Nah, kemudian saya akan memindahkan benda ini sejauh ketinggian tertentu. Nah, ketinggian ini saya sebut sebagai H, yaitu height ya, ketinggian. Nah, kalau di dasar, karena dia tidak punya ketinggian kan berarti energi potensialnya sama dengan 0. Di keadaan 2, ini yang kita mau cari tahu nih, berapa sih energi potensial di keadaan 2 gitu. Nah, berangkat dari konsep usaha itu kan sama dengan F kali X, yaitu gaya dikali perpindahan. Nah, untuk memindahkan benda dari dasar sampai punya ketinggian tertentu kan berarti usahanya F-nya adalah M kali G minimal, ya kan, massa kali gravitasi sejauh X tertentu. Karena di sini ketinggian, maka kita tinggal ganti aja pakai simbol H. Sama ini sebenarnya, sama-sama jarak, tapi ini untuk keadaan mendatar, yang ini untuk keadaan vertikal. Sehingga usahanya sebesar massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, karena energi potensial satunya sama dengan 0 di tempat 1 karena dia nggak punya ketinggian, maka energi potensial 2 itu ya energi potensial pertama ditambah usahanya yang dikerahkan. Berarti EP2 sama dengan, karena EP1 0, usahanya sebesar mgh. Berarti energi potensial di tempat 2 ini akan tergantung dari massa dikali gravitasi dan ketinggian suatu benda dari permukaan tanah. Nah, kalau energi potensial pertamanya tidak sama dengan 0 atau pada kedudukan 1 sudah memiliki energi potensial, jadi saya tulis di sini ya, jika benda sudah memiliki energi potensial di kedudukan pertama, maka energi potensial gravitasi
di kedudukan kedua diperoleh EP2 ya EP1 ditambah usahanya. Berarti usaha itu akan sama dengan energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1, alias usahanya sama dengan perubahan energi potensialnya. Nah, kesimpulan di sini, karena energi potensial itu tergantung dari ketinggian, maka energi potensial gravitasi yang tinggi, atau dengan kata lain, semakin tinggi kedudukan suatu benda dari tanah, maka energi potensialnya akan makin besar karena dia tergantung dari ketinggiannya. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usaha itu ternyata sama dengan perubahan energi potensialnya jika kasusnya dalam energi potensial. Kalau di kasus sebelumnya tentang energi kinetik, berarti usaha akan sama juga dengan perubahan energi kinetiknya.